Saya sebutkan di dalam buku sifat wudhu dan sifat sholat ada 4. Kemudian bagaimana dengan salawat-salawat yang dibuat seperti salawat naria, salawat bada dan yang lainnya, yang mereka juga niatnya untuk mendapatkan pahala dan ganjaran. Tadi sudah saya jelaskan bahwa agama Islam sudah sempurna, dan Allah berfirman, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Pada hari ini aku telah sempurnakan bagimu agamamu, aku telah cukupkan nikmatku atasmu, dan aku ridho Islam menjadi agama bagimu. Allah sudah ridho, dan Nabi sudah sampaikan semua yang membawa manusia ke surga. Nabi sudah jelaskan yang membawa manusia ke neraka. Nabi sudah jelaskan. Maka dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani dalam Mu'jamul Kabir, Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, ma baqiya syai'un yuqarribu minal jannati wa yuba'idu minan nari illa wa qad buyyina lakum. Tidak tersisa sedikit pun dari agama ini, apa saja yang membawa kalian ke surga sudah dijelaskan, apa saja yang membawa kalian ke neraka sudah dijelaskan. Kalau seandainya bacaan selawat naria atau badar itu baik, Nabi sudah ajarkan kepada para sahabatnya. Nabi sudah ajarkan, tapi nggak ada satupun riwayat. Dan para ulama Ahlussunnah pun tidak menyebutkan tentang itu. Bahkan justru ulama Ahlussunnah menjelaskan, ulama Ahluhadits menjelaskan bahwa riwayat-riwayat itu yang dibawakan oleh mereka semua riwayat yang maudhu', yang palsu riwayatnya. Sedangkan dalam kaidah ilmu hadis, kalau hadis itu dhaif tidak bisa dipakai sebagai hujjah, nggak bisa diamalkan, apalagi hadisnya palsu, nggak boleh. Kewajiban kita mengikuti dalil, dan Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Aisyah ummul mukminin radhiyallahu anha, itu hadis yang kelima dalam Arba'in An-Nawawi. Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, man ahdatha fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun. Barang siapa mengadakan sesuatu yang baru agama kami yang enggak ada contoh dari kami, maka amalan itu tertolak. Dalam riwayat Muslim Nabi bersabda, man amila amalan laysa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa mengamalkan satu amalan yang enggak ada contoh dari kami, tertolak. Sekarang dia ingin mendapatkan pahala, dapat ganjaran dengan salawat itu, salawat naria ini. Enggak ada contoh dari Nabi, bukan dapat pahala, tapi yang ada apa? Dengan dasar hadis ini apa? Tertolak. Ini Nabi yang bersabda SAW, bukan perkataan saya. Tertolak amal itu ketika dia menyalahi sunnah Rasulullah SAW. Yang sahih ada, tinggal kita ikut. Kan sudah kita bahas itu. Kita mencintai Nabi Muhammad SAW, tapi kecintaan kita wajib kita ittiba kepada beliau. Allah sebutkan dalam surah Ali Imran ayat 31, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Seandainya kalian cinta kepada Allah, ikuti aku, ikuti Rasulullah. Insya Allah akan cinta kepada kalian, Allah akan mengampuni dosa kalian, Allah Maha Pengampun dan Penyayang. Ikuti Rasulullah. Ada enggak Rasulullah mengadakan salawat nari atau badar? Ada enggak? Kalau enggak ada, jangan kita lakukan. Karena agama sudah sempurna. Yang membawa manusia ke surga Nabi sudah jelaskan, yang membawa manusia ke neraka Nabi sudah jelaskan. Jangan kita membuat-buat yang baru agama ini. Sudah sempurna agama ini. Kalau ada orang membuat yang demikian, akan ada lagi nanti yang lain membuat. Makanya kalau kita lihat torekot-torekot itu mempunyai cara salawat sendiri. Torekot ini salawatnya begini, torekot ya berapa ratus berapa ribu salawat yang dibuat yang nggak ada contohnya. Kita yang selamat dan mudah ikuti contoh Nabi SAW. Kalau seandainya mau dibuat-buat umpamanya, ya para sahabat lebih bisa membuat, karena mereka orang Arab asli, fasih dalam berbahasa Arab. Mereka jelas lebih bisa untuk membuat salawat. Tapi nggak ada seorang pun dari sahabat yang melakukan demikian. Nggak ada pun dari tabi'in melakukan demikian. Kewajiban kita ittiba. Ini salawat yang mereka lakukan ibadah bukan? Ibadah. Kalau ibadah kembali mana Pak? Contoh. Ini kaidah. Kalau keduniaan pada asalnya semuanya boleh kecuali larangan. Tapi kalau masalah ibadah asalnya dilarang.
kecuali ada contoh. Ibadah ini kembali kepada contoh. Nabi contohkan atau tidak? Kalau enggak ada, jangan kita lakukan. Ini dalam kita beragama demikian.